Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok 9. Dan saya, selaku moderator hari ini, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri dulu. Saya Ardelia Fani, dan teman saya ada Adila Syifa, Andara Raisa, Nurtita Ramadhani, dan Najwa Nurtia. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak dalam perspektif hukum pidana Islam. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang terlebih dahulu. Hukum ada pada setiap manusia dimanapun di muka bumi ini. Oleh karena itu, keberadaan hukum sifatnya universal. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, justru mempunyai hubungan timbal balik. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal. Dunia masih diatur oleh hukum, dan hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat, dari ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan sebagainya. Tidak ada pun segi kehidupan manusia dan masyarakat yang luput dari sentuhan pantauan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dijelaskan yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak negatif perkembangan. 1. Rumusan masalah. Bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif? 2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana pemerkosaan oleh anak? Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui bagaimana sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif. 2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Andara Raisa. Sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak menurut hukum positif. Tujuan hukum baik yang berasal dari Allah SWT maupun buatan manusia, bertujuan untuk memberikan manfaat, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Pelaksanaan hukum harus mencegah keresahan dan menjamin rasa keadilan, meskipun keadilan bersifat subjektif. Anak nakal dan perlindungan hukum, anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan terlarang menurut hukum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak pelaku kriminal sering tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Hak-haknya diabaikan dan diperlakukan tidak manusiawi. Konvensi Hak Anak (KHA) menekankan perlindungan anak oleh negara dan peran berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan swasta. 1. Pemenjaraan anak versus pendidikan. Penjara bukan solusi untuk anak. Yang dibutuhkan adalah pendidikan, bimbingan, dan rehabilitas. Meski instrumen internasional memperbolehkan penjara dengan syarat ketat, idealnya anak tidak dipenjara. 2. Kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual pada anak merusak jiwa, moral, dan tumbuh kembang anak. Undang-Undang Nomor 23 2002 Junto Undang-Undang Nomor 35 2014 tentang perlindungan anak. Sanksi pidana sebelumnya belum memberikan efek jera, sehingga Perpu Nomor 17 2016 memperberat hukuman. Pidana mati, seumur hidup, atau penjara 5-15 tahun. Denda hingga 5 miliar. Baik, selanjutnya ada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012. Tujuannya yaitu melindungi anak, pelaku atau korban atau saksi melalui keadilan restoratif dan diversi dengan prinsip non-diskriminasi dan pemenuhan hak anak, yaitu kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi. Ketentuan pidananya adalah usia pertanggungjawaban yaitu 12-18 tahun, tidak lagi 16 tahun seperti KUHP. Pidana dikurangi 50% dari maksimum hukuman dewasa. Untuk ancaman hukuman mati atau seumur hidup maksimal 10 tahun penjara.
Sanksinya yaitu jika berusia di bawah 12 tahun, maka akan dikembalikan ke orang tua atau ikut program pembinaan, maksimal 6 bulan. Jika berumur 12 sampai 18 tahun, pidana peringatan, pelatihan kerja, pembinaan atau penjara sebagai opsi terakhir. Pemerkosaan anak, pasal 287 KUHP. Ancamannya maksimal 9 tahun jika korban di bawah 15 tahun, 12 tahun jika menyebabkan luka berat. Lalu, filosofi Undang-Undang SPPA. Prioritas utama adalah perlindungan dan rehabilitasi, mengingat anak masih dalam masa perkembangan, pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, Undang-Undang SPPA menekankan pendekatan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hak anak dan pencegahan stigmatisasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perspektif hukum terhadap sanksi tindak pidana pemerkosaan oleh anak. Mengenai kasus pemerkosaan, jauh-jauh hari telah mengajarkan langkah-langkah preventif terhadap perempuan agar tidak menjadi korban pemerkosaan. Islam telah mengajarkan agar kaum perempuan mengenakan busana muslimah dan menganjurkan agar pemuda-pemuda yang sudah menikah untuk segera menikah. Pemerkosaan sendiri secara harfiah tidak ditemukan di dalam Al-Quran, namun jika merujuk pada beberapa kamus, bahwa pemerkosaan diartikan dengan paksaan. Istilah tersebut dapat ditemukan yaitu ikrah, yang berasal dari bahasa Arab yang artinya paksaan, memaksa, paksaan, dan membenci suatu yang keji. Pemerkosaan juga diartikan sebagai kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat Allah murkai. Imam Ali Ridho As berkata, diharamkannya zina itu karena dalamnya mengandung berbagai macam kerusakan seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab, menelantarkan pendidikan anak, kerusakan harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Oleh karena itu, mayoritas ulama hadis dan ulama fikih menempatkan hukuman tindak pidana pemerkosaan sama persis dengan tindak pidana perzinahan. Hanya perbedaannya dalam tindak pidana perzinahan, kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak pidana pemerkosaan yang menerima hukuman adalah pelaku pemerkosa. Sedangkan korban harus dilepaskan, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-An'am. Adapun dalil sunnah sabda Nabi SAW telah diangkat dari umatku dosa atau sanksi karena ketidaksengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksa atas mereka. Hadis riwayat Tabrani dari Sauban R.A. Imam Nawawi berkata ini hadis hasan. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah didasarkan pada ayat Al-Quran Surah An-Nur ayat 2 dengan arti perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, hukuman bagi pemerkosa, zina, musan, laki-laki atau perempuan yang sudah menikah adalah rajam dengan batu sampai mati. Sementara bagi pezina gairu muhsan belum menikah adalah dijilid, didera 100 kali, dan diasingkan keluar daerah selama 1 tahun. Abu Hanifah dan Syiah Imamiyah berpendapat bahwa hukuman tidak dijatuhkan kecuali pengakuan pelaku diulang sebanyak 4 kali. Dalam hal kejahatan pemerkosaan, hanya orang yang melakukan pemaksaan saja si pemerkosa yang dijatuhi hukuman had untuk zina. Para ahli berpendapat bahwa si pemaksa itu bisa dijatuhkan baik untuk lelaki maupun untuk perempuan. Di kalangan para ulama terdapat ijma penjatuhan hukuman had bagi pelaku pemerkosaan dengan had zina sebagai berikut: bersepakat diberlakukannya had bagi pelaku pemerkosaan apabila terdapat bukti yang mewajibkan baginya had atau si pelaku mengakui perbuatannya. Baik, selanjutnya dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hukuman rajam bagi pelaku zina muhsan dan hukuman dera bagi pelaku zina ghairu muhsan, yaitu adalah sebagai hukuman hudud
bagi pelaku zina. Dengan kata lain yaitu hukuman yang sudah ditentukan besar dan kecilnya hukuman. Nah, had adalah hukuman yang diterapkan kepada pemerkosa dan itu tidak ada hukuman yang diterapkan bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali ia menyerahkan diri. Adalah hukuman bagi pemerkosa menurut beberapa ulama. Yang pertama adalah ada Abu Hanifah dan Ats-Tsauri itu berpendapat bahwa pemerkosa itu berhak mendapatkan hukuman had, namun tidak wajib membayar mahar. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanbali bahwasanya barang siapa yang memperkosa wanita, maka ia wajib membayar mahar mithli. Ada 2 perbuatan pidana yang dapat dihukum apabila terpenuhinya unsur-unsur jarimah. Yang pertama adalah hukum syar'i. Ini berdasarkan syara atau mungkin yang biasa disebut dengan unsur non formal yang ada nas syara yang menjelaskan melarang perbuatan tersebut itu dilakukan dan jika dilakukan akan dikenai hukuman. Yang nomor 2 adalah rukun maddi yang disebut juga dengan unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Selanjutnya, di dalam hukum, bagi pelaku pemerkosa itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah pemerkosaan tanpa mengancam senjata. Sanksi bagi pelaku pemerkosa tanpa mengancam senjata sama halnya seperti sanksi hukuman bagi pelaku zina. Jika sudah menikah, maka hukumannya berupa dirajam. Dan jika pelakunya belum menikah, maka dihukum cambuk sebanyak 100 kali, serta diasingkan selama 1 tahun. Yang nomor 2 adalah pemerkosaan dengan menggunakan senjata. Orang yang memerkosa dengan menggunakan senjata untuk mengancam, itu dapat dihukumi sebagaimana perampok. Sementara hukuman bagi perampok itu telah disebutkan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 33, yaitu dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Itu dia penjelasan dari kami dari kelompok 9. Jadi kesimpulan yang bisa diambil yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang melakukan pemerkosaan dalam hukum positif Indonesia adalah pidana penjara dengan ketentuan maksimal dengan setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa atau paling lama 10 tahun dan jika tindak pidana tersebut diancam hukum mati atau seumur hidup sesuai pasal 81 ayat 6 UU nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pidana penjara terhadap anak hanya diterapkan sebagai upaya terakhir. Sementara dalam perspektif hukum pidana Islam, fiqh jinayah, sanksi bagi pelaku pemerkosaan anak dibedakan berdasarkan status atau mukallaf atau belum. Jika pelaku sudah balik, hukuman had zina dapat diterapkan jika terdapat bukti atau pengakuan. Jika tidak, diberlakukan takzir. Sedangkan jika pelaku belum balik, maka dikenakan ganti rugi atau denda yang dibayar dari harta orang tuanya. Kedua sistem hukum ini dianggap telah memenuhi prinsip kemaslahatan bagi berdasarkan dalil syar'i maupun tujuan hukum Maqasid al-Syariah. Baik, itu dia penjelasan dan presentasi kami dari kelompok 9. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kami lakukan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.